Halo semua, kenalin gue Diana dari EY24, dari Ilmu Ekonomi 2024. Dan sekarang kita bakal bahas tentang soal UAS Matematika Ekonomi tahun 2019-2020. Oke, kalau gitu kita bakal langsung aja ke soal pertama, yaitu tentang First Order Difference Equation. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya um, ini ada model di mana terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan komoditi beras. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bentuk model kayak gini gitu. Nah, kayak kalau gitu kita langsung aja coba kerjain nomor. Jadi yang pertama itu kita disuruh menentukan solusi umum atau PT, dan caranya adalah kita harus nemuin PC sama PP terlebih dahulu, yaitu um, particular solution sama complementary solutionnya. Oke, nah, jadi pertama-tama kita harus um, coba cari keseimbangannya dulu. Keseimbangan UDT sama dengan UST. Jadi kita bisa coba ngerjainnya 24 PT 5 dengan min 2 terus 2 PT min 1. Oke. Nah, kalau dari sini kita bisa coba langsung eh, pindah-pindahin aja ya. Jadi 22 sama dengan 4 PT ditambah 2 PT min 1. Nah, sebenarnya biar bisa lebih gampang, kita bisa bagi kedua ruas sama 2. Jadi kita punya 11 sama dengan 2 PT tambah PT min 1. Nah, jadi biar kita samain kayak bentuk formula pada umumnya, kita bisa buat bentuknya jadi 11 sama dengan 2 PT plus 1 ditambah PT aja. Jadi ini kayak di reiterate, dan jadinya tadinya PT dan PT min 1 jadinya 2 PT plus 1 tambah PT gitu. Nah, biar lebih gampang dilihat, terus ulang gini, tambah PT sama dengan 11. Nah, kalau udah kayak gini, itu sama aja kayak bentuk umum rumusnya, general formula dari FODE atau first order difference ini. Jadi, bentuk aslinya itu umumnya adalah AYT plus 1 ditambah X, YT sama dengan C. Nah, ini udah sama kan? Gitu. Makanya tadi kenapa kita ngerubah dari PT jadi PT plus 1 dan PT min 1 jadi PT gitu, biar kita lebih gampang ngolahnya buat ke depannya. Nah, nextnya kita sekarang udah punya nih general formulanya. Kalau gitu, nextnya adalah kita bakal coba cari em, solusi partikularnya, YP sama YC-nya, atau komplementernya gitu. Nah, sebenarnya biar gampang, buat YP itu ada beberapa asumsi. Jadi kita bakal nyesuaiin formnya itu sama asumsi yang kita pakai. Nah, jadi ada asumsi untuk A plus X sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat di punya kita, A-nya itu kan di sini 2, terus X-nya tuh di sini 1 ya, di sini. Nah, 2 tambah 1 itu kan gak sama dengan 0. Makanya kita um, bakal pakai bentuk yang satunya, which is yang A plus X tidak sama dengan 0. Dan di sini mungkin kalian bisa lihat juga, ini ada turunannya dari mana. Jadi ini diasumsiin YT itu sama dengan K, atau PT sama dengan K. Dan pada akhirnya kita bakal dapat YP sama dengan K sama dengan C per AX. Jadi YP sama dengan C per A plus X. Nah, di sini C-nya itu kan sama dengan 11. Jadi 11 ditambah A plus X. A-nya 2 ditambah 1. Jadi di sini kita dapat YP sama dengan 11 per 3. Nah, next kita bakal cari complementary solution-nya. Jadi tadi YP udah ketemu, next-nya kita bakal coba cari YC. Nah, buat YC,
Di sini juga ada asumsi yang dipakai dan ini ada beberapa penurunannya yang lebih spesifik yang kalian bisa lihat di sini. Jadi YT itu sama dengan AB pangkat T dan nanti ujung-ujungnya setelah diturunin kita bakal dapat kalau misalnya YC itu sama dengan A dikali min X per A pangkat T dan min X per A itu sama dengan B gitu. Nah, di sini kita bisa langsung masukin aja YC sama dengan A min X per A pangkat T. Di sini nanti kita bisa langsung dapat YC sama dengan A min 1 per 2 pangkat T. X-nya itu 1 dan 2. Oh ya guys, ini sebenarnya biar lebih proper sebenarnya YP sama YC-nya mungkin bisa aja jadi PP dan PC karena ini konteksnya kita pakai P ya sebagai Y. Tapi kita keep dulu gini aja. Dan buat solusi umumnya itu bisa kita tulis aja. Karena kita udah ada dua-duanya nih sekarang, udah ada YP sama YC. Jadi solusi umumnya PT itu sama dengan YC plus YP. Komplementer ditambah partikular. Di sini A min 1/2 pangkat T ditambah 11/3 gitu. Dan dari sini kita ketemu solusi umumnya. Aku highlight biar lebih gampang kelihatan. Nah, next kita bakal bahas nomor B dan di nomor B ini kita harus cari solusi definitnya. Jadi kan ini solusi umum. Kayak sebenarnya bedanya solusi umum sama solusi definit, simpelnya adalah kalau di solusi umum kan kita masih pakai A. Nah, nanti di solusi definit kita bakal coba cari nilai A ini berapa. Jadi kita langsung aja ke B dan solusi definitnya PT sama dengan 0 sama dengan. Nah, jadinya gimana caranya gampangnya? Jadi kan tadi kita udah punya nih solusi umum di sini. Sebenarnya simpelnya tinggal kita plug in aja em, PT sama dengan A dikali min setengah pangkat T plus sepertiga ini. Kita bakal substitute beberapa value-nya dengan yang ini. Jadi PT sama dengan A pangkat setengah A dikali min setengah pangkat T ditambah 11/3. PT itu tadi sama dengan 10 karena diasumsikan seperti itu. Terus kita A dikali setengah kali 0 ditambah 11/3. Nah, kalau misalnya apapun itu yang dipangkatin 0 hasilnya kan 1. Jadi 10 sama dengan A plus 11/3. Jadi A sama dengan 10 dikurang 11/3. Oke, tadi setelah aku calculate, dapat hasil sekitar 19/3, atau ini bisa juga bentuk desimalnya 6,33333. Nah, jadi di sini kita udah dapat solusi definitnya. Solusi definitnya yaitu PT sama dengan 19/3 dikali min setengah pangkat T ditambah 11/3. Oke, jadi ini itu untuk nomor A dan B, untuk nomor soal nomor 1. Oke, next kita bakal langsung coba ke nomor C. Nah, tadi jadi C itu nanyain kita itu menghitung jalur PT dan kita melihat apakah solusi PT ini stabil atau enggak. Nah, stabil itu sebenarnya permasalahan apakah dia itu divergent atau convergent. Jadi kalau divergent itu dia tuh bakal menjauh dari satu titik. Sementara kalau convergent itu dia akan menuju ke satu titik tertentu gitu. Nah, gimana gampangnya kita tahu itu divergent atau convergent atau non-oscillatory atau oscillatory. Nah,
Jadi, kita lihat dari B-nya. Tadi kita udah dapat B-nya itu sama dengan min X per A. Jadi, B sama dengan min X per A. Dan buat solusi kita, tadi kita dapat kalau misalnya min X per A-nya itu sama dengan min setengah. Nah, min setengah ini kalau misalnya di eh, absolute value, kan hasilnya setengah. Dan dia ini kan kurang dari satu. Karena itu, kita bisa simpulin kalau misalnya dia itu sifatnya konvergen. Konvergen. Dan kita lihat B itu sama dengan min setengah. Jadinya kita juga bisa simpulkan kalau dia itu sifatnya oscillatory. Jadi dia konvergen dan oscillatory. Nah, jadinya karena dia sifatnya konvergen dan dia menuju satu titik tertentu, kita bisa simpulin kalau misalnya solusi ini stabil. Oke, jadi biar lebih gampang, aku nemu em, fungsi yang nunjukin contoh yang konvergen dan juga oscillatory. Jadi, walaupun dia ada fluctuation sedikit, kita bisa lihat kalau misalnya dia itu menuju ke satu titik tertentu, which makes it convergent gitu. Oke, nah nextnya kita bakal langsung ke soal nomor 2, yaitu tentang second order difference equation. Sebenarnya ini mirip-mirip juga sama nomor yang pertama yang bahas tentang um, supply demand juga ujung-ujungnya. Tapi kali ini dia second order gitu. Nah, jadi pertama-tama kita langsung aja kerjain nomor A, yaitu kita tentuin solusi umum. Jadi ini polanya agak mirip-mirip sama soal sebelumnya ya. Nah, jadi kita langsung aja cari fungsi keseimbangannya. Jadi Q dt sama dengan Q st, which is 30 kurang 0,1 PT plus 2 dikurang 3 PT plus 1 dikurang 8 PT itu sama dengan min 12 ditambah 9 PT plus 2 ditambah 4 PT plus 1 dikurang 2 PT. Nah, dari sini kita bisa langsung aja nge-isolate yang mana yang sifatnya konstanta kayak 30 sama 12 dan juga yang ada um, PT-PT-annya. Oke, jadi dari sini kita bisa, aku bakal langsung aja tulis PT plus 2, PT plus 2 ditambah 7 PT plus 1 tambah 6 PT sama dengan 42. Nah, ini itu udah sama dengan, maksudnya secara bentuk dia udah sama dengan formula umumnya atau general formnya, yaitu YT plus 2 ditambah A1 YT plus 1 ditambah A2 YT ditambah A2 YT gitu. Yang sama dengan C. Bakal aku kotakin biar lebih gampang ya dilihatnya. Ini general formnya. Dan yang udah kita buat di sini itu secara bentuk udah sama kayak gini. Nah, nextnya kita kan udah punya nih bentuk umumnya. Jadi kita langsung aja bisa cari complementary solution sama particular solutionnya. Jadi first of all kita bakal ke particular solution dulu atau ke YP-nya. Jadi buat particular solutionnya. Nah, jadi kalau untuk particular solutionnya itu sendiri ada beberapa asumsi juga yang bisa kita lihat. Jadi ada buat bentuk-bentuk A1 sama A2 tertentu, ada jadi kalau misalnya A1 plus A2 min 1 berarti nanti YP-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya A1 plus A2 sama dengan min 1 tapi A1-nya atau salah satunya sama dengan 2 atau min 2, atau 2, sorry, kita bakal dapat YP sama dengan C per 2 T kuadrat. Nah, tapi buat yang ini, karena A1
ditambah A2 nggak sama dengan minus satu, kita bakal pakai bentuk yang ini. Jadi di sini kalian bisa lihat turunannya gimana. Jadi kita bakal pakai yang asumsinya YT sama dengan YT plus satu sama dengan YT plus 2 sama dengan K, gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung aja. Jadi sebelum kita nentuin YP sama YC-nya pakai form yang mana, kita harus cek dulu juga apakah function yang kita punya sekarang itu cocoknya dipakai form yang mana. Gitu sih. Sebenarnya em, gampangnya dihafal sih biar lebih gampang pas ngerjain soalnya, tapi dan pastiin masukin ke cheat sheet sih guys. Gitu. Nah, terus em, buat YP-nya, berarti tadi buat ini kita bakal pakai Y per satu plus A1 plus A2. Jadi C-nya itu kita di sini punya 42, ditambah satu ditambah 7 ditambah 6 kita bakal dapat 42 per 14, atau sama dengan 3. Jadi kita di sini udah punya particular solution-nya. Nah, next kita bakal cari complementary solution buat eh sode ini. Complementary solution. Jadi, satu hal yang perlu kita lihat adalah kalau mau nyari complementary solution di sode adalah kita pengen lihat apakah mereka itu punya distinct roots. Apa itu distinct roots? Jadi, kita itu pengen lihat dulu nih, kira-kira em, jadi fungsi jadi nanti bentukan si complementary solutionnya bakal either kayak gini atau kayak gini. Nah, untuk itu kita harus tahu apakah B1 sama B2 yang ada di sini itu sama sama nggak sama. Jadi apakah B1 sama dengan B2 atau B1 tidak sama dengan B2. Jadi dari sini itu kita harus tahu apakah mereka punya distinct roots atau enggak. Distinct roots itu apa? Itu adalah solusi dari persamaan ini. Jadi kalian di sini bisa lihat proses penurunannya gimana buat complementary solution untuk SODE. Jadi asumsi awalnya ini, terus nanti kita bakal ujung-ujungnya dapat mirip sama persamaan kuadrat biasa. Nah, jadi untuk tahu apakah mereka ini punya em, punya apa punya em, B1 B2 yang sama atau enggak, kita bakal pakai rumus ini. Nah, pertama-tama enggak, sorry. Maksudnya buat tahu apakah B1 sama B2 yang sama atau enggak, kita bakal pakai diskriminan aja, which is cuma bagian yang ini. Nah, tapi rumus ini as a whole bakal kita pakai untuk cari nilai B-nya itu berapa. Gitu. Nah, jadi pertama-tama kita bakal ngecek dulu nih kira-kira kita itu bakal punya B1 sama B2 yang sama atau enggak sih. Nah, sebenarnya cara gampangnya itu adalah kita lihat di diskriminan ini tadi. Kalau misalnya dia lebih dari 0, artinya B1 tidak sama dengan B2. Tapi kalau misalnya sama dengan 0, artinya B1 sama dengan B2. Tapi kalau misalnya kurang dari 0, itu artinya bakal lebih kompleks solusinya. Bisa kalian coba cari tahu juga, bisa kalian lihat juga di buku. Dia nanti bakal pakai, ada beberapa yang pakai unsur-unsur trigonometri gitu. Nah, tapi untuknya buat yang kali ini, uh, sebelum kita hitung, tadi aku udah coba hitung, dia itu hasilnya yang ini. Jadi dia itu punya B1 yang tidak sama dengan B2 gitu. Jadi gampangnya gitu aja sih buat step by step pengerjaannya. Nah, jadi kan kita sini punya A1 sama dengan 7 dan A2 sama dengan 6. Nah, kita sebenarnya coba pakai cari rumus pakai pakai rumus diskriminan ini. A1 kuadrat min 4 A2, dan kita di sini bisa langsung dapat 49 dikurangin sama 4 dikali 6. 49 kurang 24 nanti hasilnya langsung 25. Nah, jadi karena 25 itu jelas-jelas lebih dari 0, makanya kita di sini itu punya eh, B1 yang tidak sama dengan B2. Nah, next kita bakal langsung cari aja nih, B1 sama B2-nya berapa aja. Jadi kita pakai rumus tadi, min A1 plus minus A1 kuadrat min 4 A2 per 2. Nah, dari sini kita bisa langsung masukin aja tadi min A1 itu min 7 plus minus tadi karena kita udah hitung kita tahu em, kalau misalnya ini itu 25 ya.
per 2. Jadi kita bisa dapat B1 sama dengan min 7 min 5 bagi 2 sama dengan berapa nih? Min 6. Dan B2 atau B2 itu sama dengan min 7 min 5 per 2 sama dengan sorry. Oke, gini aja biar gampang. Ini aku bakal ganti plus 5. Ini min 5 aja tetap. Terus min 7 plus 5. Ini kita bakal dapat min 1. Dan di sini kita dapat min 6 kayak tadi. Oke. Nah, jadi karena kita udah dapat nih, kalau misalnya B1 tidak sama dengan B2, maka kita bakal pakai plus YC yang ini. Yang A1 B1 pangkat T ditambah A2 B2. Nah, di sini kita bakal langsung plug in aja A1 min 1 pangkat T ditambah A2 min 6 pangkat T. Nah, jadinya kita di sini udah punya YC sama YP-nya. Kalau karena itu kita tinggal gabungin buat dapat solusi umumnya. Itu kita dapetin kalau misalnya PT sama dengan YP plus YC atau sama dengan PT sama dengan pas YP itu 3 ya. Oke, sebenarnya sama aja sih. 3 ditambah A1 min 1 T ditambah A2 min 6 pangkat T. Gitu. Nah, ini jawaban untuk nomor 2A. Oke, wait. Mau di range dulu biar nanti rapi. Hmm. Nah, next kita bakal lanjut ke 2B. Nah, tadi mirip kayak pola tadi atau sama persis sih sebenarnya. Kita sekarang bakal langsung coba ngitung, coba cari solusi definit dari PT. Jadi ini kan masih solusi umum, dan kita nggak tahu A1, A2 berapa. Jadi intinya di solusi definit kita bakal cari A1 sama A2-nya berapa nih. Nah, buat solusi definitnya, tadi udah di state di soal, kalau misalnya kita bakal lihat kalau PT sama dengan 0, ketika T-nya 0, P sama dengan 4, dan kalau T sama dengan 1, P-nya sama dengan 10. Jadi kita bakal coba dulu nih, kita bakal coba masukin yang pertama dulu. Bakal coba yang sama dengan 4. Jadi kita bakal langsung masukin aja ke dalam rumus yang ini nih. Nah, kita bisa langsung masukin 4 sama dengan 3 ditambah A1 min 1 pangkat T itu sama dengan 0 ditambah A2 atau A2 dikali min 6 pangkat 0 juga. Nah, tadi apapun yang dipangkatin 0 hasilnya kan sama dengan 1. Jadi kita tinggal 3, A1 ditambah A2, dan di sini kita bisa langsung dapat A1 tambah A2 sama dengan 1. Nah, kalau di sini aku bakal tulis A1 sama dengan 1 min A2. Biar nanti kita lebih gampang ngolahnya ngolahnya buat disubstitut ke persamaan berikutnya. Next, berarti kita bakal langsung masukin untuk PT untuk T sama dengan 1, ketika T sama dengan 1, P sama dengan 10. Jadi 10 sama dengan 3 jika ditambah A1 min 1 pangkat 1 ditambah A2 min 6 pangkat 1. Nah, dari sini tinggal kita coba tinggal kita masukin 3 min A1 min, sorry ini minus 6 A2. Dari sini kita bakal langsung dapat 7, 7 sama dengan min A1 dikurang min 6 A2. Nah, tadi kan kita udah
punya nih, kita udah sempat buat kalau misalnya A1 sama dengan 1 min A2. Jadi nanti kita langsung ganti aja A1-nya. 7 sama dengan min A1. Tadi kita isi 1 min A2 dikurang 6 A2. Bakal dapat min 1 ditambah A2. Kita bakal dapat nanti min 5 A2. Atau 8 sama dengan min 5 A2. Dan di sini kita bakal langsung aja A2 sama dengan min, min 8/5. Kita udah dapet nih A2 sama dengan min 8/5. Tinggal kita substitute this ke dalam um, A2 yang ini buat ngelihat biar kita tahu A1-nya berapa. Jadi A1 sama dengan 1 minus 8/5 dan A1-nya kita dapat 13/5. Dan ini kalau kalian cek, min 8/5 ditambah 13/5 hasilnya 5/5 atau sama dengan 1. Jadi udah bener nih dari sini. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung dapat solusi definitnya. Jadi PT itu sama dengan 3 ditambah 13/5 min 1T min 8/5 kali min 6 pangkat T. Jadi kita udah dapat solusi definitnya. Oke, next kita bakal langsung masuk aja um, ke soal nomor 2C. Oke, dan di sini kita diminta lagi nih untuk ngitung jalur PT dan kita mau lihat apakah solusinya itu stabil atau enggak. Jadi ini sifatnya sama kayak nomor 1C tadi. Tapi kalau kayak gini, em, karena kita ada dua nih, ada B1, B2. Nah, di sini kita punya B1 yang kalau diabsolutin nilainya lebih dari 1. Kita tadi punya B1, mana B1 kita? B1 kita itu eh, lebih dari 1, lebih atau sama dengan 1 sih. Eh, jadi ada 1 dan juga 6. Jadi B1 kita segitu dan juga B2 kita juga B1 dan B2, B1 dan B2 lebih dari 1. Artinya, dia itu sifatnya divergent kali ini. Dan next, kita punya B1 sama B2 yang, dan B2, sorry. Dan B2 yang kurang dari 0. Karena kalau kalian lihat di sini, B1 sama B2 itu sama-sama nilainya itu negatif, which is di bawah 0. Jadi dia itu sifatnya oscillatory. Oke, nah jadi gitu untuk nomor C. Nah, tadi kan stabil itu dilihat apakah dia itu divergent atau convergent. Nah, karena dia itu divergent, which means dia bakal menjauh dari satu titik dan eh, nggak em, ujung-ujung converge atau kayak em, mereka bakal apa ya? Kalau convergent kan dia bakal em, mengarah ke satu titik tertentu ya. Tapi kalau divergent dia justru sebaliknya. Kalau convergent gini kayak mengarah ke satu tempat titik, divergent itu bakal makin luas kayak gini. Maksudnya dari satu titik makin menyebar gitu. Nah, jadi kita bisa simpulin kalau misalnya solusi ini tidak stabil. Oke, sebatas laut aja. Karena kita ngomonginnya ini 4D, jadi dia itu discrete, jadi sebenarnya agak patah-patah. Jadi mungkin bentuk asli grafnya bakal kayak ini gitu. Jadi lebih patah-patah. Kayak yang merah ini. Tuh, jadi itu untuk em, nomor 2.
Nah, next kita bakal langsung aja masuk ke soal nomor 3. Jadi di sini tadi kan kita bahas kode-kode yang difference. Next kita bakal bahas soal real analysis. Nah, jadi em, ini ada fungsi yang nunjukin evolusi harga ya. Jadi P sama dengan T per 3T plus 2. Terus ada T sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, jadi kita bakal langsung aja ke soal pertama dan dua. Kita cari 5 tahun pertama dari P. Nah, jadi, kalau kita coba cari tahun pertama dari P, kita bisa lihat kalau misalnya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi, kita bakal mulai kayak gitu. Jadi, untuk T sama dengan 0, kita bakal langsung dapetin kalau misalnya 0 per 3 kali 0 per 2, hasilnya juga 0. T sama dengan 1 per 3 kali 1, 2, sama dengan 1/5. Nah, P 2 per 3 kali 2 ditambah 2, berapa nih? Dia bakal dapat kita bakal dapat 2/8 atau sama aja kayak 1/4. Lanjut ke tes sama dengan 3, dapat 3 kali 3 tambah 2, 3/11, dan yang terakhir sama dengan 5, kita bakal dapetin 3 kali 4 ditambah 2, 4, sorry. Ini 4/14 atau sama dengan 2/7. Jadi kita udah beres bagian A karena kita cuma intinya cuma plug in em, T sama dengan berapanya ke dalam fungsi yang udah ada gitu. Jadi kita bakal langsung aja ke nomor B. Oke, buat B kita diminta untuk mencari nilai minimum, maksimum, infimum, dan juga supremum dari P. Nah, untuk minimum sama infimum kita sebenarnya langsung ketemu karena tadi kita langsung hitung kan. Tadi pas kita hitung T sama dengan 0, hasil P juga 0. Jadi di sini kita langsung menemu nilai minimumnya berapa. Dan juga ini juga termasuk infimum. Infimum itu adalah batas bawah atau disebut juga the greatest lower bound. Nah, jadi untuk soal ini, sama infimum sama minimum itu sama dengan 0. Nah, tapi buat mencari supremum dan maksimum, kita nggak bisa langsung tahu kayak buat minimum sama infimum ini. Nah, buat supremum, kita tuh pengen lihat supremum itu adalah em, batas, oh, sorry, maksudnya adalah the least upper bound. Jadi batas atas yang paling kecil lah, bahasa gampangnya gitu. Nah, jadi walaupun T-nya itu bakal terus sampai infinite bisa jadi ya kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kan nilai P ini belum tentu kayak si T yang bakal bisa jadi sampai infinite. Nah, P ini bakal converge ke satu nilai tertentu. Nah, P-nya itu bakal berapa? Jadi kalau misalnya untuk T mendekati tak hingga, P-nya itu berapa? Jadi kita bakal coba cari itu ke limit. Jadi limit T, dan kita di sini T per 3 T plus 2, dan pakai aturan limit biasa kita bakal langsung dapat ini sama dengan sepertiga. Jadi dari sini kita bisa dapat kalau misalnya untuk maksimumnya adalah 3. Nah, tapi bukan maksimum, sorry. Ini itu, yang sepertiga itu adalah supremum. Kita bisa dapat supremum sama dengan sepertiga. Nah, tapi sepertiga itu adalah, jadi dia bakal semakin mendekati sepertiga. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya maksimum itu di berapa.
Jadi P itu bakal selalu untuk T berapapun, untuk nanti T sama dengan sekian ratus, sekian berapa, pokoknya sampai, jadi intinya itu dia nggak bakal, P itu nggak bakal benar-benar nyentuh sepertiga, tapi bakal terus mendekati sepertiga dalam konteks ini. Nah, jadinya kita tuh nggak bakal tahu sebenarnya maksimumnya itu berapa. Nah, jadinya buat maksimum itu kita nggak ada jawabannya. Jadi kita bisa tulis aja kalau ini himpunan kosong gitu. Jadi intinya T-nya kan kita nggak tahu nih sampai berapa. Jadinya em, jadinya dia P-nya itu bakal terus mendekati nilai sepertiga ini gitu. Nah, next kita bakal langsung aja ke C. Nah, di sini kita tuh pengen lihat apakah sequence P sama dengan T per 3, T per 2 plus 2 itu monotonik, bounded, apakah mereka itu monotonik, bounded, atau convergent. Nah, jadi untuk monotonik, kita bisa lihat dari nomor A sebenarnya. Jadi kita pengen lihat itu dia monotoniknya increasing, decreasing, strictly increasing, atau strictly decreasing. Nah, untuk fungsi ini, dia monotonik karena dia itu bakal selalu mengarah, jadi directionnya itu bakal sama terus. Jadi sebenarnya monotonik atau monotonicity itu dia itu pengen lihat fungsinya itu ngarah kemana. Apakah dia increasing terus atau decreasing terus. Jadi kalau terus menerus dia bisa dibilang monotonik lah. Jadi kalau misalnya dia naik terus itu disebut monotonik. Turun terus juga disebut monotonik. Tapi kalau misalnya naik terus bisa dibilang increasing monotonik yang increasing gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita lihat ini nilainya itu semakin gede ya dari 0, 1, 2, 3 sama 4, sorry. Jadi di sini itu kan 0,2 sama dengan 0,25 terus 13 itu sama dengan 0,27 dan 27 terus 27 itu sama dengan 0,2857 bla bla bla. Nah, jadi kita bisa lihat kalau dia itu nilainya selalu increasing kan. Dan karena dia itu sifatnya selalu naik, selalu increasing dari 0,2, 0,25, 0,2727, kita bisa bilang kalau dia itu monotonik yang strictly increasing. Kenapa strictly? Karena kita bisa lihat nih, dia tuh hampir selalu increasing. Kalau increasing aja, dia bisa jadi emang nggak decreasing, tapi bisa jadi ada fase di mana dia itu konstan. Sementara kalau ini kita bisa lihat kalau dia terus naik. Jadi kita bisa sebut ini sebagai strictly increasing, bukan increasing aja. Nah, terus jadi dia bisa jadi strictly increasing dan monotonik ya. Monotonik dan juga terus kita bertanya nih, apakah dia itu bounded? Nah, yes, dia itu bounded karena ujung-ujungnya dia itu kalau kita bikin garis, um, kalau kita bikin garis, ujung-ujungnya dia bakal cuma mendekati si sepertiga ini. Jadi dia bakal terus-terusan buat converge ke angka 1/3. Jadi kita bisa bilang dia itu bounded karena dia nggak bakal ngelewatin nilai ini selama dia nggak bakal ngelewatin nilai 1/3. Dan juga karena bentukannya kayak gini yang tadi udah kita jelasin juga di B, dia itu juga sifatnya convergent gitu. Nah, sebenarnya kalau buat yang strictly increasing atau monotonik, bisa juga kalau kalian pengen lebih jelas, pengen lebih ngejelasin yang eh, matematisnya, buat ngelihat increasing atau enggak, sebenarnya itu bisa juga kalian eh, pakai cara, yaitu kalian coba bikin PT plus 1 dikurang sama PT, terus kalian lihat hasilnya positif atau enggak. Jadi kalau misalnya hasilnya positif, kan itu nunjukin kalau misalnya PT plus 1 atau nilai yang tambah satu nih. Jadi dari 0 ke 1, berarti satu ini ketika T sama dengan satu berarti nilai P lebih besar kan. Dan di situ udah bisa nunjukin kalau misalnya dia increasing. Oke, jadi aku bakal masukin aja kayak gimana nya.
Oke. Nah, jadi oke, tadi aku udah sempet buat gimana kalau misalnya mau di kalian mau proving yang soal monotonik atau increasing secara lebih matematis, kalian bisa banget pakai yang PT ke satu min PT nanti kita kan bisa langsung masukin aja dari fungsi yang udah ada. Terus nanti kita bisa lihat kalau misalnya hasilnya itu adalah seperti ini dan dia itu lebih dari nol, maka kita bisa proving kalau misalnya dan kita bisa nyimpulin kalau misalnya dia itu increasing karena T plus satu price ketika T sama T misalnya kalau misalnya price ketika T sama dengan satu itu berarti lebih besar dibandingkan P ketika T sama dengan nol. Oke. Nah, next itu kita bakal langsung masuk ke D. Nah, jadi apabila PT sama dengan T per 3T plus 2 memiliki domain T elemen real, tentukan apakah PT merupakan suatu relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu. Jadi, em, untuk nentuinnya, kalau relasi udah jelas ini relasi karena tiap kali, misalnya tadi aja di A, tiap kali kita cari, kita plug in T, apapun itu ke dalam equation, pasti kita selalu dapat nilai P. Jadi kita udah bisa nyimpulin kalau benar itu relasi. Dan kita juga bisa nyimpulin kalau itu fungsi karena tiap eh, tiap tiap dimasukin T pasti ada P-nya. Jadi tiap T itu menghasilkan satu P atau tiap T itu menghasilkan nilai P yang berbeda. Itu fungsi. Nah, sebenarnya gimana cara buktiinnya juga? Jadi kalian bisa nurunin fungsinya. Jadi kan kita sekarang punya PT 3T plus 2. Jadi salah satu hal yang ngebuktiin, salah satu um, hal yang bisa dipakai untuk melihat apakah dia itu fungsi atau bukan, adalah kita coba turunin. Jadi kalau misalnya delta P per delta T, nanti kalau kalian turunin, kita bisa dapat 3T plus 2 min 3T per 3T plus 2 kuadrat. Nah, dari sini kan ada nih turunannya. Artinya dia itu benar fungsi. Nah, untuk korespondensi satu-satu, gimana cara ngeceknya? Kita tadi udah punya fungsi ini. Jadi untuk ngeceknya, kita bakal bikin inverse dari fungsi ini. Jadi caranya, kita tinggal em, kali silang. Jadi kita bisa dapat 3PT, 3PT ditambah 2P sama dengan T. Dan di sini kita bisa langsung masukin aja 2P sama dengan 3T. Dengan T min 3PT, terus 2P sama dengan, yap, ini kita bakal keluarin T-nya. Jadi kita punya 1 min 3P, dan nanti kita dapet T sama dengan 2P per 1 min 3P. Nah, ini kan udah, ini adalah bentuk inverse dari fungsi aslinya ya. Nah, kita em, bisa langsung aja turunin. Nanti kita bisa langsung dapet kalau misalnya hasilnya itu, kalau aku nggak salah, 2 per 1 min 3P. Sebenarnya what matters is not turunannya gimana, tapi kita nunjukin kalau dia itu differentiable, which is salah satu sufficient condition, bukan, tapi maksudnya dia itu adalah um, salah satu indikasi kalau dia itu ada satu fungsi atau korespondensi satu-satu yang valid. Jadi untuk D udah bisa di-proving gitu. Jadi ini untuk soal nomor 3. Oke, next kita bakal langsung bahas soal terakhir yang juga tentang real analysis. Analysis. Nah, jadi di soal ini, jadi kita dikasih problem utility maximization atau maksimisasi utilitas yang ada budget constraint-nya. Jadi di sini ada em, fungsi utility-nya, terus ada budget constraint-nya atau fungsi budgetnya. Jadi atau buat budget line ini intinya. Itu buat budget line. Nah, jadi kita bisa langsung aja buat. Jadi 2X plus Y itu kurang dari atau sama dengan 100. Nah, dari sini kita bisa langsung aja buat. Jadi kalau untuk X
Ini sebenarnya sama aja kalau kayak kita mau plotting grafik kayak biasa. Jadi kalau kita mau cari X, em, kita coba buat Y-nya sama dengan nol. Jadi kalau misalnya sama dengan nol, berarti 2X kurang dari kurang atau sama dengan 100. Jadi kita bisa langsung dapat kalau misalnya X itu dengan kurang dari 50. Nah, jadi namanya gitu. Gimana ya? Oke. Enaknya gini aja deh. Aku tulis gini aja. Berarti untuk ketika Y sama dengan nol, berarti X kurang dari 50. Untuk ketika X sama dengan nol, kita dapat kalau misalnya Y lebih atau kurang dari atau sama dengan 100. Nah, dari sini kita bisa langsung aja gambar gambar grafiknya. Ini kayak gini, ini sumbu Y, sumbu X. Kita tinggal tarik garis dari sini ke sini. Mungkin ini nggak terlalu presisi, tapi kurang lebihnya segitu lah ya. Jadi di sini itu Y-nya 100, ini X-nya 50. Nah, area dalam ini itu area di dalam garis ini itu area penyelesaian, em, itu area budget constraint-nya. Pokoknya di situ. Itu yang sesuai sama equation yang kita dapat di awal. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kira-kira budget set ini sifatnya itu open, close, atau bounded, atau compact kah? Nah, jadi paling gampangnya kita tinggal lihat ini deh. Jadi Y-nya itu kurang dari atau sama dengan 100. Jadi karena ada tanda sama dengan ini, artinya dia itu sifatnya closed. Karena kalau open dia nggak pakai sama dengan pasti. Nah, terus bounded. Nah, apa itu bounded set? Gampang, cara nginget yang paling gampang adalah bounded set adalah kita bisa gambar lingkaran dan kalau misalnya kita gambar lingkaran yang cukup besar, set itu bakal fit dan masuk ke dalam lingkaran tersebut. Nah, jadi coba aku demonstrate aja ya. Jadi, ini nggak terlalu rapi, tapi kurang lebih gini. Nah, set kita ini masuk ke dalam lingkaran. Jadi kita bisa ngomong kalau misalnya dia itu bounded, closed dan juga bounded. Nah, suatu set yang closed dan juga bounded itu compact. Disebut compact set. Gitu. Jadi kita udah dapet jawaban buat nomor A. Jadi next kita bakal langsung aja ngerjain B. Jadi di B ini terdapat dua titik. A, yaitu A25, A50, dan juga A aksen ya. A aksen sama dengan 50, A0. Dan juga kalau dari informasi di sini, kita tahu kalau misalnya lambda sama dengan setengah. Lambda sama dengan setengah. Apa yang kita harus cari? Kita harus cari koordinat A bar. Yaitu kalau di rumusnya itu dia adalah lambda A ditambah satu min lambda A aksen. Ya kan? Oke, benar. Nah, jadi cara nyarinya sebenarnya kita tinggal cari X sama Y-nya aja. Jadi kalau misalnya X sama Y-nya itu kita bakal ikutin aja em, hint yang dikasih di soal. Yaitu X bar sama dengan lambda X tambah satu min lambda X aksen dan seterusnya. Jadi kita tinggal masukin itu aja. Buat X bar, kita tinggal masukin udah X ditambah satu min lambda X aksen. Nah, X itu sebenarnya tuh yang di sini guys. Jadi kalau kalian bingung, karena tadi aku coba ngerjain agak bingung juga. Jadi uh, X itu adalah yang di 25 ini, terus X aksen tuh yang 50. Jadi X barnya kita bisa dapat hasilnya itu sama dengan setengah 25. Eh, 1 min lambda, karena lambda setengah berarti ini sama aja setengah kali 50.
kita dapat X bar sama dengan 35. Jadi kita udah dapat X barnya, berarti next kita tinggal cari Y barnya. Y barnya juga kurang lebih konsepnya sama kayak nyari X barnya berapa. Jadi 1 min lambda dikali Y aksen. Kita dapat tengah Y-nya tadi yang pertama 5. Enggak, enggak benar. Setengah dikali 50 ditambah setengah dikali Y aksen yaitu 0. Jadi ini langsung 0, coret. Kita dapat kalau misalnya Y bar sama dengan 20. Nah, dari sini kita bakal langsung dapat jawabannya. Kan diminta nyari titik koordinat A bar. Nah, kita udah ketemu nih. Karena X bar dan Y bar udah ada, kita dapat 37,5. Mana ya, cara nulisnya biar rapi ya. 37,5,25. Gitu. Oke, next kita bakal langsung ke soal nomor C. Oke, next kita bakal lanjut ke soal C. Jadi buat C itu, kita diminta nentuin ya dari soal B. Tadi kita kan udah nyelesain soal B. Kita pengen lihat apakah A bar itu, apakah A bar elemen dari B, dan apakah B merupakan convex set atau bukan, atau apakah B merupakan em, set yang strictly convex. Nah, jadi untuk melihat A bar itu elemen dari B atau bukan, sebenarnya gampang aja. Jadi kita tinggal lihat nih, kan tadi kita dapat A bar dan dia koordinatnya ada 37,5, 37,5, 25. Nah, sebenarnya cara paling gampang buat ngelihatnya itu sebenarnya tinggal masukin aja 37,5 sama 25 ke dalam fungsi budget constraint ini. Jadi kalau kita coba masukin 37,5 ditambah 25, kita bakal langsung dapat kalau misalnya hasilnya sama dengan 100. Which is which is um, memenuhi equation ini. Jadi kita bisa simpulin kalau misalnya A itu adalah elemen B. Jadi agar adalah elemen B. Karena dia nge-satisfy equation budget constraint yang ada. Nah, selanjutnya kita mau lihat apakah B itu convex set atau bukan. Nah, convex set atau bukan, atau justru apakah dia set yang strictly convex. Nah, jadi buat ngeliat ini, aku bakal pakai em, persamaan yang biasa dipakai buat ngeliat apakah dia itu setnya yang sifatnya convex atau strictly convex gimana. Jadi, kalau misalnya setnya itu sifatnya convex, berarti dia bakal fungsi dari A bar bakal lebih besar dari lambda F A ditambah 1 min lambda F A aksen. Nah, dari sini kita bisa masuk-masukin aja di budgetnya. Ya, 25 lebih dari setengah kali 2,25 ditambah 50. Nah, tadi soalnya kita pakai yang ini ditambah dengan 1 min alfa, yaitu 1 min lambda, kok alfa, 1 min lambda itu setengah juga dikali 2 dikali 50 ditambah 0. Dan hasilnya kita bisa bakal dapat kalau mereka hasilnya sama-sama 100. Jadi 100 lebih besar atau sama dengan dari 100. Nah, jadi kita lihat kalau benar dia itu satisfy rumus yang nyatain kalau kalau misalnya FA bar itu lebih besar atau sama dengan 100. Nah, tapi karena ada tanda sama dengan ini, kita bisa nyatain kalau misalnya dia itu emang convex, tapi tidak strictly convex. Kalau misalnya dia strictly convex, dia bakal tidak ada sama dengannya dan bentukannya pasti nggak 100 sama dengan 100 gini. Karena em, itu dia sifatnya strictly convex. Kalau ini berarti convex aja. Jadi kita bisa
terjawab kalau misalnya B B adalah convex set tapi tidak strictly convex. Paling gampangnya dilihat dari paduan ini. Nah, next kita langsung aja ke D. Jadi buat D kita bakal bikin indifference curve yang menggambarkan utility konsumen. Oke, Bentar aku bingung. Oke, indifference curve yang menggambarkan utilitas konsumen adalah fungsi ini, yaitu fx sama dengan 1/x kuadrat. Nah, kita mau lihat apakah indifference curve ini merupakan strictly concave atau strictly convex function. Jadi, cara paling gampangnya adalah kita kita cari turunan kedua dari fungsi ini. Jadi kan sekarang fx sama dengan 1/x kuadrat. Kita bakal coba, dan ini sama aja bentukannya kayak gini kan. X pangkat min 2. Sama aja kayak 1/x kuadrat. Nah, kita turunin sampai turunan kedua. Kita bakal dapat turunan pertama hasilnya min 2 X pangkat min 3. Dan ya hasilnya adalah 6 kali X pangkat min 4. Atau kalau di rearrange kita bakal dapat 6 X pangkat 4. 6 per X pangkat 4. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya angkanya positif nih, pasti positif. Kenapa? Karena em, ini 6-nya positif dan juga apapun yang dipangkatin dengan bilangan genap pasti hasilnya positif. Nah, kenapa kita pengen ngecek dia itu positif atau enggak? Jadi, convex set itu bentuknya kurang lebih kayak gini, guys. Dia itu bentukannya kayak mangkok. Dan gimana cara ngedefine convex set? Simpelnya adalah kalau kamu satu eh, tarik garis dari satu titik ke titik lain, pasti, wait, aku ganti warna dulu. Nah, pasti garisnya itu ada berada di atas kurva ini. Ini kalau misalnya dia convex set. Nah, kita bisa lihat di sini kalau convex set itu dia sifatnya setelah dari titik ini, titik minimum, dia bakal increasing. Nah, gimana cara kita ngecek dia itu increasing atau enggak adalah lihat turunan keduanya. Karena turunan keduanya positif, bisa kita pastiin kalau misalnya um, dia itu increasing berarti. Dan kita bisa kita bisa nyimpulin kalau misalnya dia itu strictly convex, bukan strictly convex. Jadi fungsi ini itu strictly convex gitu. Jadi kalau bisa convex bentukannya gini. Kamu tarik garis dari satu titik ke titik lain pasti bakal ada di atas kurvanya. Oke, last kita bakal ke soal nomor 4E. Jadi, menurut teori Weierstrass, apakah solusi dari problem maksimisasi utilitas ini ada? Nah, sekarang kita diminta jelasin. Jadi, inti dari teori Weierstrass itu adalah adalah kalau misalnya constraint dalam suatu dalam suatu problem itu sifatnya compact dan um, wait. Kalau gimana cara ngajasnya? Oke. Jadi kalau misalnya si uh, constraint dalam suatu persamaan ini sifatnya compact, sementara dalam hal ini fungsi utility-nya itu dia continuous, maka kita bisa pastiin kalau kalau dia ada solusinya. Jadi ada solusi yang existing untuk problem maksimisasi utilitas ini. Oke, jadi aku coba tulis ulang biar lebih jelas juga. Jadi inti dari Weierstrass theorem itu kita pengen lihat kalau misalnya suatu fungsi bersifat kontinu, jadi fungsi yang dimaksud di sini adalah um, fungsi utility, yaitu fungsi which is yang pangkat setengah dan yang pangkat seperempat. Pangkat setengah dan yang pangkat seperempat itu sifatnya continuous atau kontinu, dan constraint setnya bersifat compact, maka pasti ada solusi dari
problem tersebut atau dari fungsi uh, tersebut pasti ada solusinya. Jadi constraint setnya itu tadi adalah budget constraint, budget constraint dalam konteks ini. Nah, jadi budget constraint tadi kita udah sering di bagian kalau misalnya dia itu emang expensive. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih apakah si fungsi um, si fungsi utility-nya itu benar-benar continuous atau enggak. Nah, caranya gimana? Cara ngelihat suatu fungsi itu continuous atau enggak, kita tuh lihat apakah dia itu bisa didifferentiate atau enggak. Jadi, kalau misalnya kita bisa nurunin fungsi tersebut, artinya dia itu ada itu adalah salah satu syarat yang cukup untuk menyimpulkan kalau dia itu sifatnya continuous. Jadi, kita bisa coba untuk nurunin fungsi ini. Jadi, diturunin baik diturunin dari X-nya atau dari Y-nya, kita pasti bisa ngelihat kalau misalnya benar-benar bisa diturunin, artinya itu udah cukup untuk kita simpulin kalau fungsi utility ini benar-benar continuous. Jadi, delta utility per delta bisa dapat setengah X min setengah seperempat. Dan untuk kalau misalnya kita turunin terhadap Y, kita dapat seperempat X setengah dengan Y pangkat min 3 per 4. Jadi kita bisa simpulin kalau misalnya si fungsi ini bersifat continuous. Jadi karena syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan ada kalau misalnya ada solusi yang existing dari problem maksimisasi mobilitas ini gitu. Jadi berarti ada solusinya, solusi eksis. Nah, jadi udah sampai sini aja soal-soal ujian tahun 2019-2020. Jadi tadi ada dua soal first order difference equation sama second order difference equation dan dua soal terkait field analysis. Jadi thank you so much teman-teman yang udah nonton dan sorry banget kalau dari tadi banyak belibet atau ada yang kurang-kurang. And I wish you guys good luck for your exam. Gitu. Thank you semua.